Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada sampai detik ini atau hari ini 13 Rajab 1442 kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Masya Allah banyak orang-orang yang artinya mendapatkan cobaan, banyak mendapatkan ujian, banjir di sana sini dan sebagainya. Tapi kita Masya Allah, ya Allah masih melindungi kita, Allah masih menyayangi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya, tidak kufur terhadap nikmat yang diberikannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikut hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan lagi tentang tadris kita atau ta'lim kita, yaitu masih dengan firman Allah Ta'ala atau masih tentang permasalahan orang-orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya kita sudah membahas yaitu surat An-Nisa ayat 60. Di sana Allah bercerita tentang orang-orang munafik, ya, yang mereka berhukum kepada selain hukum Allah. Kemudian sekarang yaitu ayat yang kedua, ayat surat Al-Baqarah ayat surat 11, ya, surat Al-Baqarah ayat 11. Di sini Allah Ta'ala berfirman, insyaallah kita hafal ayatnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Hafal kita insyaallah. Apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu, mereka akan mengatakan innama nahnu muslihun, sesungguhnya ini loh, kami ini adalah orang yang ingin berbuat baik atau ingin memperbaiki. Baik. Kalau kita lihat ayat ini berkenaan dengan sama orang munafik juga. Karena dalam surah Al-Baqarah itu di awal-awal surat tersebut kan Allah mengkisahkan atau menceritakan 3 kelompok manusia. Dari awal ayat alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minun. Jadi ayat 1 sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ayat yang bercerita tentang orang beriman. Kalau tidak salah 5 ayat itu. Ya, 5 ayat Allah bercerita tentang orang yang beriman. Kalau kita ambil di lembaran yang kan biasa tuh di awal surat itu tersendiri. Kemudian ayat berikutnya berulang innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Baru ya 5 ayat Allah bercerita tentang orang beriman, 2 ayat bercerita tentang orang kafir. Baru setelahnya ayat berikutnya bercerita tentang orang munafik. Yang mana pada lembar ini sampai pada halaman berikutnya. Ya, bahkan ini sudah masuk ayat 11. Nanti Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum sampai masaluhum kamasalil ladzi istawqada nar. Ini masih menceritakan tentang orang munafik yang hampir 1 halaman lebih. Yang salah satunya Allah Ta'ala mengatakan wa idza qila lahum la tufsidu. Ini bercerita tentang orang munafik. Maka di sini Allah Ta'ala mengatakan jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Al-ifsad fil ardi naw'an. Kerusakan di muka bumi ini ada 2 macam ya. Yang pertama ifsadun hissiyun maddiyun, yang kedua ifsadun ma'nawi. Ifsadun hissi, ifsad yang kerusakan yang bisa dirasakan dengan indrawi, fisik. Adapun kerusakan maknawi yang dirusak adalah non fisik, tidak tampak. Ya, tidak tampak oleh indrawi. Berarti indrawi di sini mata, telinga, kemudian hidung tidak dirasakan. Tidak dirasakan oleh indrawi. Jadi maknawi ini dirasakan oleh hati. Ifsadun hissiyun madiyun wa dzalika mislu hadmil buyut. Hancurnya atau hancur fisik ya, secara indrawi itu seperti hancurnya rumah. Itu dapat kita lihat. Ifsadut turuq, rusaknya jalan bisa kita lihat. Wa ma asbaha dzalika, dan selain daripada itu. Termasuk salah satunya banjir yang ada di Jakarta. Ya, yang berapa hari dan sebagainya. Begitu bukan hanya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya, kerusakan. Ya. Itu semua bisa kita lihat, bisa kita rasakan secara indrawi kita. Itu rusak secara indrawi. Yang kedua ada namanya ifsadun ma'nawi, rusak secara maknawi, hati, qalb. Wadzalika bil ma'asi, rusaknya ini dengan apa? Kemaksiatan, pelanggaran. Fahiya min akbaril fasad, inilah kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan fisik. Ya, lebih parah rusaknya hati daripada rusak fisik. Mana lebih sakit? Sakit hati apa sakit gigi? Ya. Kan sudah merasa ya, kalau orang pas lagi sakit hati lebih baik sakit gigi. Pas lagi sakit gigi lebih baik. Ya. Ini tapi secara fitrah kita sakit hati lebih berbahaya. Bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, namanya hati. Tapi kalau fisik beda. Ya. Fahiya min akbaril fasad. Dia artinya termasuk kerusakan yang sangat-sangat besar. Ya, bukan kecil. Fil ardi, di muka bumi ini. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah terlihat kerusakan di muka bumi ini di daratan dan lautan. Allah mengedepankan daratan. Kenapa? Karena memang yang paling banyak adalah yang rusak daratan. Maka Allah mengedepankan fil barri wal bahr. Bar artinya daratan, bahrun artinya laut, bahari. Bima kasabat aydin nas, itu karena memang ulah manusia, liutiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un,
Allah berikan dia musibah, ini adalah sebagai pelajaran, ya, sebagai hukuman terhadap apa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, supaya mereka ingat kembali kepada Allah. Surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian ayat surat Asy-Syura ayat 30. Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa ma asabakum min musibah. Apa-apa yang menimpa musibah bagi kalian, bima kasabat aydikum. Allah tegaskan lagi, itu sebab tangan manusia. Tangan kalian yang rusak. Wa ya'fu an katsir. Bahkan Allah sudah mengatakan di sini, bahkan Allah lebih banyak memberikan maaf. Kalau kita hitung-hitung kesalahan kita, subhanallah, ya, kesalahan dan musibah yang Allah berikan masih lebih besar kesalahan kita. Ya, dalam satu harinya kira-kira kita sudah berapa maksiat kita, pelanggaran kita, ya, kezoliman kita dalam satu hari. Belum ada kezoliman yang besar, belum ada kekhilafan yang besar dan sebagainya. Ini dalam satu hari. Bagaimana dengan kalau seminggu, sebulan? Bahkan kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini lebih besar, lebih banyak daripada orang yang beriman. Sekarang kalau kita lihat ke faktanya, dunia ini jumlah penduduknya berapa? Berapa ya, Yasin? 6,5 miliar lebih jumlahnya. Yang beriman atau yang KTP-nya Islam paling cuma berapa? Hah? Sekitar kalau tidak salah kemarin tuh 1,3-an. Ya, di rapat MUI kemarin tuh 1,3-an apa berapa? Sekitar itulah, 1 miliar lebih. Berarti masih sisa berapa? 5 lah. 5 miliar. 1,5 anggap. Ya, 5 miliar orang musyrik, orang kafir jelas. Nanti dipecah lagi. Saya tadi bilang KTP-nya Islam. Ya, KTP-nya Islam, baru nanti pecah. Di sini kalau kita lihat, maka Allah katakan wa ya'fu an katsir. Ternyata apa? Allah lebih banyak memberikan maaf. Hukuman artinya seharusnya melakukan kesalahan 100, ya, seharusnya hukumannya 100. Tapi ternyata Allah lebih banyak memaafkan. Kalau mau Allah bakal cabut semuanya. Ya. Di sini wa ya'fu an katsir. Kemudian wa qala ta'ala dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah Ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, ya, daerah, mereka beriman, bertakwa, la fatahna, kami akan buka bagi mereka alaihim barokatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Allah sudah tekankan walakin, tetapi apa yang dilakukan oleh manusia? Kadzabu, mereka berdusta. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami hukum mereka disebabkan karena ulah mereka. Lagi Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 65-66. Apa kata Allah? Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Kalau seandainya ahlu kitab berarti siapa? Yahudi dan Nasrani. Amanu wattaqau. Ini dia menunjukkan mereka beriman dan bertakwa. Berarti ahlu kitab bukan orang Islam, bukan orang beriman. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seandainya para ahli kitab mereka beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum sayyiatihim, kami akan hapus dari mereka yaitu kesalahan-kesalahan
dan dosa-dosa mereka, wa la adkhalnahum, dan kami akan masukkan mereka jannatin na'im, ya, surga yang penuh dengan nikmat. Walau annahum aqamut taurata wal injil, kalau seandainya mereka mau menegakkan Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka mir rabbihim, dari Tuhan mereka, ayat Allah Subhanahu wa taala, la akalu, pasti mereka akan makan, min fauqihim, dari atas, wa min tahti arjulihim, dari bawah kaki mereka. Sehingga ulama tafsir mengatakan min fauqihim, di sini turunnya hujan. Hujan ini adalah rahmat yang mana akan menumbuhkan tanaman dan tumbuhan. Kalau tumbuhan dan tanaman subur, kita pun bisa makan. Kalau padi tidak ada, dari mana kita makan? Kemudian tumbuh dari bumi. Wa min tahti arjulihim, dari bawah kaki mereka Allah akan berikan. Ya. Ini menunjukkan, ayat ini sudah menunjukkan ya kepada kita bahwasanya ternyata apa? Muncul terus kerusakan di muka bumi ini melalui firman Allah tadi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dari sana sudah mulai. Ya, inilah yang dinamakan oleh orang munafik. Baru Allah Ta'ala mengatakan, ingat, qalu, ketika Allah Ta'ala mengatakan jangan buat rusak, tapi mereka mengatakan enggak, ini ngeyel biasanya, apa namanya istilah, ngeles ya, kayak baje ya, punya aja jawaban. Enggak, kami ini adalah orang-orang yang pingin memperbaiki. Kalau dikasih tahu begitu jawabannya. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini menunjukkan bagaimana sikap atau sifatnya orang munafik. Mereka secara lahiriah menampakkan keimanan, menampakkan keislaman. Sehingga apa? Yang dikelabui, yang dibohongi, yang diharatin adalah orang-orang Islam. Ya, yang diharatin atau yang dibohongi di sini adalah orang Islam. Kemudian secara diam-diam mereka malah justru apa? Bersahabat dengan orang kafir. Dengan tujuan apa? Untuk memusuhi orang Islam. Ya, memusuhi orang Islam. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, kalau seandainya mereka menetapkan pendirian di atas kekafiran mereka, ya, berarti di sini orang munafik termasuk kafir. Kalau seandainya mereka menetapkan pendirian di atas, ya, di atas kekafiran, artinya sudah tegak dengan kafirnya, maka kerusakan yang di muka bumi ini masih lebih kecil. Tapi karena mereka menyembunyikan iman itu, menyembunyikan kekafiran, menampakkan, disebabkan oleh mereka lah terjadi yang namanya kerusakan. Sehingga mereka bawa-bawa nama, kami ini loh orang ingin memperbaiki. Kami ini ingin memperbaiki hubungan antar dua golongan. Ini kata mereka, yaitu golongan orang beriman dengan golongan orang kafir. Kami ingin seperti itu. Sehingga mereka seakan-akan pingin sok menjadi pahlawan, ingin menjadi penengah di antara keduanya. Sebagaimana ayat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sikap orang munafik kenapa? Mereka selalu mengatakan yang kami ingin akan adalah kebaikan, makanya kami datang ke sana untuk memperdamaikan keduanya. Inilah biasanya orang-orang
ya alasannya mereka ketika mereka berhukum kepada selain hukum Allah. Jadi sikap orang munafik sampai seperti itu. Ya, jadi bahaya. Kenapa terjadi kerusakan? Inilah munculnya orang-orang munafik. Jadi rusaknya lebih parah, ya, karena kemunafikan mereka. Baru di sini innama nahnu muslihun. Wa hadhihi da'wa min abtalil da'aw min abtali ad-da'awi. Ini adalah pengakuan dari pengakuan yang paling batil. Haitsu qalu, mereka mengatakan apa? Mahaluna wa masya'nuna illa bi'al islah. Ya, bahwasannya yang kami inginkan atau keadaannya adalah tidak ada yang ingin kami ingin mendapatkan kecuali kebaikan, islah, perdamaian. Jadi mereka membawa nama perdamaian. Antum sudah bisa merasakan. Ya, orang-orang yang teriak dengan mengatakan perdamaian. Ya. Walihada qala ta'ala. Apa firman Allah setelah itu apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Justru kata Allah apa? Ala, ingatlah, innahum humul mufsidun. Justru mereka adalah orang yang merusak. Jadi stempel ini yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan seorang manusia yang menyetempel kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi Allah sendiri yang tahu. Bahkan dalam surat Al-Munafikun Allah Ta'ala mengatakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu, Allah bersaksi bahwasannya orang-orang munafik itu adalah termasuk pembohong. Jadi ungkapan mereka yang mengatakan kami ingin kebaikan, kata Allah, ingat merekalah justru orang-orang yang ingin merusak. Ala innahum humul mufsidun. Ya, walakin la yash'urun. Ya, sehingga saking bodohnya mereka, ya, istilahnya munafiknya di sini sangat besar. Walakin la yash'urun, sampai bahkan mereka tidak merasa. Tidak merasa apa? Tidak merasakan yang namanya memiliki sifat munafik. Karena sudah terbiasa seperti itu. Ini parah. Maka kemarin kan sudah kita katakan, coba periksa dalam hati kita. Ya, periksa dalam hati kita, ada enggak sifat munafik dalam hati kita? Umar bin Khattab yang beliau itu sangat takut dengan sifat munafik pada dirinya. Bagaimana dengan diri kita? Ya, cinta enggak kita dengan orang yang beriman? Suka enggak kita dengan orang yang kafir? Ya. Jika ini terbalik, kita lebih senang sama orang kafir daripada orang muslim, hati-hati. Hati-hati, ya, ada sifat munafik. Wal'iyadzubillah. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 56. Ya. Wa munasibatul ayah lil babi zahiratun. Jadi apa korelasinya tentang ayat ini yang kita baca tadi? Yaitu wadzalika anna tahakuma ila ghairi ma anzalallah min akbari asbabi al-fasadi fil ardi. Bahwasanya berhukum kepada selain hukum Allah inilah salah satu penyebab, ya, penyebab terjadinya kerusakan yang sangat besar di muka bumi. Berarti kerusakan yang terjadi yang saat ini kita di Indonesia, ya, lebih pada khususnya terjadi banjir di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, belum tsunami-nya, macam-macam, longsor dan sebagainya. Berarti di sini ada masih banyak sifat munafiknya. Kalau kita lihat, masya Allah, kita kan bangga Indonesia adalah negara yang mayoritas muslim, bangga dengan kemusliman kita. Tapi ternyata apa, di daerah yang muslim begini ternyata apa, kerusakannya juga lebih besar, lebih parah.
Berarti di sini ya mau tidak mau kita koreksi diri sendiri. Baik. Kemudian al-ayah az-zalisah, ayat yang ketiga. Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 56 mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ba'da islahiha. Ya. Tadi kerusakan itu ada dua, ada kerusakan fisik, ada kerusakan non fisik. Ba'da islahiha maksudnya di sini apa? Setelah Allah memperbaikinya min qibali al-muslihin. Dari sisi yang memperbaiki. Kenapa? Wa min dzalikal wuquf, terlihat tampak ya, terlihat tampak adanya kerusakan setelah ada perbaikan. Ya, adanya perbaikan kemudian dimunculkan kerusakan setelah itu. Dari apa buktinya? Dari mana munculnya? Apa? Diddu da'wati ahlil ilmi, munculnya berbagai gelombang penolakan terhadap dakwahnya para ulama. Terasa kok, dikit-dikit main bubar ya, bawa pasukan ya, pengajian dibubarin ya. Insya Allah ya, kita sudah paham berita-berita seperti ini, sudah pernah baca dan sebagainya. Dikit-dikit bubari pengajian, mulai muncul. Padahal kalau kita lihat, ingat para ahlul ilmi, para ulama, tujuannya adalah ingin memperbaiki. Melalui di sini ya ba'dal islah, Allah yang memberikan perbaikan, tapi apa? Dari sisi orang-orang yang berbuat baik. Dari sisi orang-orang yang ingin memperbaiki, yang salah satunya para ulama ini. Para ulama di sini adalah untuk memperbaiki keadaannya umat. Cuman ada orang yang menolak. Ini tampak. Ya. Kemudian apa? Tampaknya diddu da'watis salaf. Terlihatnya ada orang-orang yang ingin menentang, melawan dakwatus salaf, ya, para ulama salafus soleh. Dikembalikan kepada zaman terbaik, al-qurunu al-mufaddalah, generasi terbaik, yaitu generasinya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yang dinamakan dengan al-qurunu ad-dhahabiyah, generasi emas. Kita ingin mengembalikan ke sana, tapi tetap saja akan ada perlawanan. Tetap saja akan muncul ada orang-orang yang tidak suka. Kemudian apa? Wadiddu man yunadi bi an yakunal hukmu, yaitu perlawanan orang-orang yang mengatakan ya, perlawanan terhadap orang-orang yang ingin mengajak berhukum kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai banyak muncul. Jadi para asatidah, para ulama yang melakukan semua ini adalah dalam rangka memperbaiki, cuman ditolak, dibubarkan dan sebagainya. Berarti di sini merusak setelah ada perbaikan. Ba'da islahiha min babi tauqidil laumi wat taubih. Ya, bahwasanya ini adalah termasuk bab penegasan tentang laum. Laum di sini penghinaan, untuk menghinakan, dan taubih, memberikan keburukan. Berarti yang dilakukan oleh orang yang ingin merusak setelah ada perbaikan, berarti dia adalah orang yang hina, dia adalah orang yang buruk. Id kaifa yufsidu shalih. Bagaimana orang soleh itu bisa merusak? Wahada ghayatu ma yakunu minal wiqaha wal khabas wal wasyar. Ya, bagaimana dia akan, bahwasanya orang-orang soleh itu tidak mungkin ingin melakukan yang namanya keburukan, tidak mungkin ingin namanya melakukan kejahatan, menyebarkan keburukan dan sebagainya. Tidak ada. Kenapa? Namanya soleh.
islah. Atau perhatikan bahasa kata islah. Hamzah, shad, lam, ha. Berasal dari kata soluha. Soleh. Berarti orang yang soleh itu adalah orang yang ingin memperbaiki. Dia kan termasuk ayat firman Allah Ta'ala mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Ya. Fal ifsadu, maka kerusakan ba'dal islah. Ingat, kerusakan yang terjadi setelah adanya perbaikan, setelah diperbaiki, ya, kemudian dirusak, itu lebih azam, lebih asyad, lebih parah dan lebih besar. Min an yamdiyal insan fi fasadihi qabla al-islah. Artinya apa? Kerusakan yang terjadi sebelum ada perbaikan ini masih lebih mending daripada kerusakan terjadi setelah diperbaiki. Sudah dibangunin jembatan bagus-bagus, subhanallah, dicoret-coret, ya, diambil lampunya, isi tulisan pilok, si ini jantung ini, kan gitu biasanya kan, Joko jantung siapa gitu, ya. Mulai seperti itu kan, rusak jadinya semuanya, dibuat rusak setelah diperbaiki. Teriak. Ya, setelah sudah diperbaiki tapi dirusak. Ya, dibangunkan rel kereta api, ternyata apa? Subhanallah, baut-bautnya hilang. Wis. Dibangunin tiang listrik, kabelnya yang hilang, tembaganya. Subhanallah. Ini kan artinya kerusakan terjadi setelah adanya perbaikan. Baru teriak-teriak kok lampunya mati dan sebagainya. Mau tidak mau memang kesalahan kita sendiri. Wa in kana al-matlub huwal islah ba'dal fasad. Jadi ya, ini lebih parah. Ingat, kerusakan yang terjadi setelah ada perbaikan itu lebih parah. Ya. Allah sudah memperbaiki, kita datang akhirnya merusak. Dan ini adalah ciri-ciri orang munafik. Ya, ketika diberikan sesuatu, diperbaiki sesuatu, jagalah baik-baik. Sama seperti orang yang diberikan amanah. Yang diberikan amanah itu jaga, pegang kuat-kuat amanahnya. Jangan sampai khianat. Khianat termasuk sifat orang munafik. Yang sudah diperbaiki, apa-apa sudah dikasih, tinggal dijaga, ini malah dirusak. Banyak terjadi, bahkan kemarin tersebar video gunung yang masya Allah, yang cantik, bukit yang cantik, akhirnya menjadi putih semuanya, gundul. Nanti kalau sudah banjir teriak semuanya, ini si ini gubernurnya ini atau si presidennya begini, teriak semuanya. Padahal mau tidak mau itu atas dasar kesalahan kita sendiri. Wa munasibatul ayah lil bab, maka korelasinya lagi ayat tentang bab kita, annat tahakum, ingat, berhukum kepada apa yang Allah turunkan, huwal islah. Itulah yang dimaksud dengan memperbaiki. Wa annat tahakum ila ghairihi, sedangkan berhukum kepada selain hukum Allah, itulah yang namanya kerusakan. Ya, sudah muncul ini. Ya, banyak muncul kerusakan di muka bumi disebabkan oleh karena hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini mungkin lagi 3 menitan. Ada pertanyaan dulu? Kalau mereka mengatakan salah ada bencana fenomena alam itu benar membuat kerusakan, fenomena alam tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api.
ya fenomena alam, tetapi akan ada asbabnya. Kita sudah di jilid pertama, masih ingat tak? Pelajaran sebab syar'i dan sebab qadari. Ya. Jadi kerusakan di muka bumi ini ya memang ini campur tangan manusia, ada sebabnya. Ya, akan ada sebabnya. Maka dari itu bencana yang terjadi sebenarnya pada intinya adalah kesalahan manusia, bukan hanya sekedar fenomena alam. Ya, kadang ada orang yang sudah membuat bangunan yang sangat bagus, tanggulnya sudah bagus, airnya di dalam gotnya didalami dan sebagainya, tapi ternyata masih banjir. Berarti di sini mau tidak mau memang kesalahan dan dosa manusia. Allahu a'lam. Berarti kesyirikan itu termasuk kerusakan. Wah, parah itu. Itulah yang paling parah. Kesyirikan yang terjadi itulah sebab terjadinya parah. Kalau kita lihat bencana-bencana yang terjadi, kalau antum ya ke Sulawesi dan sebagainya, bencana-bencana yang terjadi ada saja terselip cerita seperti itu. Ada saja. Sampai tsunami bisa belok itu kok bisa? Oh, seharusnya tsunami-nya begini seret ke sana ke arah timur, ini bisa belok ke kiri. Memang tidak masuk akal. Tapi ternyata apa? Ada cerita-cerita di balik itu semuanya. Adanya persembahan untuk laut waktu itu, kalau tidak salah yang di Palu itu kan ada persembahan laut itu, perayaan kalau tidak salah perayaan untuk malam tahun baru apa lupa sih waktu itu. Ya, yang berbelok seharusnya ke timur, tsunami-nya belok. Subhanallah, ya. Maka ya semua yang terjadi di muka bumi ini atas dasar ulah manusia, bukan hanya sekedar fenomena alam. Ya. Allahu a'lam. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.